Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pekalongan Selatan dalam program Kidulani Sapore. Pemirsa yang berbahagia di Kota Pekalongan, khususnya Pekalongan Selatan, di kesempatan kali ini sudah berkenan hadir beliau narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Wali Kota Pekalongan. Beliau dalam kesempatan yang dalam kegiatan yang banyak sekali, padat sekali, beliau menyempatkan untuk hadir di bumi tercinta Pekalongan Selatan. Selamat sore Pak Wali. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Wali ya? Alhamdulillah, harus sehat dan tetap harus semangat. Walaupun ini acara ke-9 ini hari ini. Setelah ini masih ada, sampai malam nanti ada 13 ya. Kita doakan moga-moga beliau tetap sehat. Amin. Perjalanannya dalam memimpin Kota Pekalongan semakin menuju titik sukses yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan warga Kota Pekalongan. Amin, amin, amin. Pak Wali selaku pemimpin di pimpinan di Kota Pekalongan ini, tentu saja panjenengan sudah meneropong hasil-hasil pembangunan yang sudah ada. Karena di periode pertama sudah melaksanakan pembangunan yang sangat luar biasa. Kemudian di kepemimpinan yang periode kedua ini, tentu saja panjenengan sudah semakin teliti melihat potensi-potensi yang ada di Kota Pekalongan. Iya. Monggo saya dan masyarakat Kota Pekalongan ingin mendengarkan panjenengan mau bagaimana. Iya, terima kasih. Ini sebagai Pak Camat atau sebagai oh iya. Ya, terima kasih Pak Muhyiddin bahwa alhamdulillah di periode pertama tahun 2000 dan sampai tahun 2021 ya kita dilantiknya sampai 2024. Fokus kita adalah atas masukan dari masyarakat. Fokus kita adalah penanganan yang pertama, penanganan banjir, banjir dan rob. Alhamdulillah itu juga sudah teratasi sekitar 70 sampai 80%. Ya, di Pekalongan Utara kan yang tadinya semua banjir, sekarang alhamdulillah sudah enggak. Kecuali bandingan kemarin karena tanggul jebol. Ya, kalau tanggul nggak jebol, insya Allah semuanya aman. Tapi masih ada 2 kelurahan yang menjadi catatan kita. Yang pertama Kelurahan Tirto dan Pasir Keraton Serama. Ya, itu juga masih kita perjuangkan juga untuk pembangunan tahap kedua di mengatasi banjir di Pekalongan Barat dan Selatan. Walaupun Selatan imbasnya tidak begitu besar. Dan yang kedua pembangunan Pasar Banjarsari. Alhamdulillah itu juga sudah terrealisasi, tinggal peresmian. Peresmiannya kapan? Insya Allah bulan ngarep ya, insya Allah bulan depan. Indonesia sudah go pensiun. Oh iya. Ini tinggal menghitung hari ya, menghitung hari. Dan di periode kedua ini sebetulnya banyak program, ya terutama itu tadi masalah penanganan banjir dan rob, ada jalur lingkar, ya, ada pelabuhan onsor dan sebagainya. Tetapi ternyata kita dikejutkan oleh darurat sampah, yang mana dari Kementerian Lingkungan Hidup ini juga di deadline waktu itu juga harus ditutup. Nah itu kita kaget juga. Jadi itu nggak masuk program prioritas kita, ya. Tapi penanganan sampah itu masuk, tetap masuk program tapi bukan prioritas. Nah akhirnya kan ini berbalik ini. Akhirnya kita harus menyelesaikan permasalahan sampah dulu karena kita nggak mau sampah kita berserakan di mana-mana seperti waktu akhir puasa itu ya, kita nggak mau. Tapi program yang lain tetap harus berjalan. Sekarang sampah menjadi prioritas. Ini bisa juga kan akhirnya apa yang sudah menjadi visi misi bisa juga akhirnya terpinggirkan dulu, kita prioritaskan sampah dulu. Jadi dinamikanya kalau di perkotaan, di kabupaten itu kadang seperti itu. Apa yang sudah kita programkan, apa yang sudah kita konsentrasikan, apa yang sudah kita prioritaskan, ternyata tiba-tiba muncul satu permasalahan yang tidak terduga sebelumnya. Tapi ya itu akhirnya mau nggak mau kita harus prioritaskan. Termasuk kan anggaran-anggaran dari beberapa dinas kita alihkan kepada penanganan sampah. Ya kurang lebih itu sih, di samping tadi pelabuhan onsor, jalur lingkar utara dan Pasar Banjarsari sudah, dan penanganan banjir rob yang ada di Pekalongan Barat dan Selatan. Ada yang menarik Pak, kayaknya
Pak Aap sebagai cucu dari tokoh Kota Pekalongan, almarhum Iya. Bapak Junaid. Alhamdulillah. Kayaknya beliau itu konsen pada kesejahteraan masyarakat, Iya, kesejahteraan betul. rakyat, sehingga beliau ketika itu membuat terobosan dengan mendirikan bank jasa kan, Koperasi. Kospin Kospin Jasa, Iya. Koperasi Simpan Berada di Jasa. sebelah selatan Masjid Kauman. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian sebagai pewaris, artinya ada genealogi yang turun ke panjenengan. Ya. Ini sosok beliau itu kemudian apa yang panjenengan ambil dari kelebihan-kelebihan beliau di dalam jenengan praktek sekarang di Iya. eksekutif. Sebetulnya kalau untuk Pak Junaid ya, atau saya Mbak Junaid itu, saya mungkin tidak mengalami langsung dengan beliau karena saya usia 2 tahun beliau meninggal. Ya, jadi warisan secara langsung terhadap saya, mungkin memori saya nggak ingat tentang beliau. Tetapi bagaimana kita mendengar cerita, tetapi bagaimana kita melihat peninggalan-peninggalan beliau, ini sangat luar biasa. Memang beliau harus seimbang nih, ya, harus seimbang antara jadi beliau mendirikan yayasan-yayasan sosial seperti yayasan sekolah, pondok dan sebagainya. Terus beliau juga mendirikan satu usaha, yang mana usaha itu bisa menopang kegiatan-kegiatan sosial, yayasan-yayasan sosial yang didirikan oleh beliau seperti Kospin Jasa, GKPI, GKPI itu kan ada 30 primer maupun pabrik-pabrik di bawah GKPI, apalagi Kospin Jasa sekarang alhamdulillah masih bertahan menjadi koperasi terbesar di Indonesia sejak tahun 1973. Iya, betul. Jadi hal-hal itu semuanya harus seimbang. Seperti kehidupan kita pun kan semuanya harus seimbang. Dalam arti kita pasti tidak bisa melepas duniawi, kegiatan duniawi, tetapi bagaimana kegiatan rohaniah kita juga harus berjalan. Ada keseimbangan. Semua butuh keseimbangan. Nggak mungkin kita hanya melakukan kegiatan istilahnya keagamaan, terus kita sholat, zikir, terus tapi tidak melakukan pekerjaan maupun tidak bersosialisasi ke masyarakat. Nah, kita tetap melakukan kegiatan, apalagi dengan posisi saya sekarang, tanggung jawabnya lebih besar. Ya, semuanya intinya harus seimbang lah. Ya, harus seimbang. Kelihatan banget bagi kami masyarakat Pekalongan, panjenengan sosok yang meneruskan pola-pola kinerja beliau. Kalau jenengan ketika itu masih 2 tahun, saya sudah gede. Beliau seorang pejuang, artinya turun betul di peperangan, ya. Ketika itu di pegunungan. Dan ceritanya beliau juga orang yang sangat merakyat dan tidak memilih pergaulan baik dengan strata sosialnya. Ya, dan ternyata di dalam kehidupannya banyak dipersembahkan untuk dunia pendidikan. Iya, pendidikan dan agama. Iya, penguat di Yayasan Mahat Islam dan Pondok Pesantren Al-Quran Buara. Beliau berdampingan dengan Ustadz Abdullah Al-Hinduan. Iya, Al-Hinduan di Mahat dan Yai Safi'i di Pondok Buara. Dan nyuwun sewu Pak Wali, panjenengan kayaknya ciri mahatnya Wirdus. Karena di beberapa doa masih kita selingkan Wirdus. Iya. Pak Wali, ini di kekuatan panjenengan yang bergabungnya beberapa kekuatan-kekuatan itu, kemudian ketika panjenengan melihat, berarti kan ada kekuatan ekonomi, ada kekuatan religius di panjenengan, kemudian ada kepekaan di dalam membaca gejala-gejala di masyarakat. Ya. Ini di Kota Pekalongan ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Kalau tadi kita ada prestasi-prestasi yang besar di dalam pembangunan, sekarang ada potensi wisata misalnya. Iya. Ada potensi industri kerakyatan, ekonomi kerakyatan dan seterusnya. Bagaimana Pak Wali rencana pengembangannya? Ya, prinsipnya begini. Kita sebagai kepala daerah, ya, kita harus memfasilitasi maupun memaksimalkan semua kegiatan yang positif, baik itu di masyarakat maupun yang tumbuh secara alamiah. Ya kan, tumbuh secara alamiah itu, ya itu tadi, Kota Pekalongan kan sebagai kota santri. Ya, kalau dulu tidak ada label santri ini bisa menjadi andalan sektor ekonomi. Dulu kan nggak ada. Kalau ditanya sektor ekonomi andalan Kota Pekalongan apa sih? Ya hanya batik dan sektor perikanan. Betul. Tapi sekarang ternyata sektor religi
ini kan juga sangat luar biasa, menjadi potensi yang mana di situ roda ekonomi berputar ya. Kita lihat saja di kegiatan-kegiatan di masyarakat. Di Habib Bagir misalkan, beliau mengadakan hall maulid dan sebagainya, tamunya puluhan ribu bahkan. Ya, bukan hanya dari luar kota, luar provinsi maupun luar negeri juga hadir. Ya, di situ kan pasti pesan hotel, makannya, ekonomi bergerak, belum lagi kalau tamu-tamu transportasi mungkin mau belanja batik dan sebagainya. Begitupun di tempat Habib Lutfi. Terus di beberapa kiai-kiai maupun Gus yang karismatik juga, Pak Yai Saifuddin Amirin misalkan. Beliau tamu-tamunya juga dari luar negeri karena beliau mondok di Mekah dan sebagainya. Belum kemarin di saat Idul Adha kita lihat sendiri di tempat almarhum Pak Yai Thohir yang sekarang Gus Anis ya putranya yang meneruskan. Di situ mungkin ada sekitar 40 sapi yang dikorbankan di situ ya. Artinya ada mendapat keuntungan. Iya, mendapat keuntungan, terus ekonomi bergerak, terus daging-daging itu juga manfaat untuk warga sekitar. Itu menurut saya sangat luar biasa. Jadi potensi harus kita maksimalkan. Termasuk ya akhirnya itu tadi menjadi wisata religi kita maksimalkan, belum lagi wisata-wisata yang lain. Memang Kota Pekalongan ini kan tidak punya sumber daya alam yang betul-betul misalkan di kabupaten ada curug dan sebagainya, kita nggak punya. Jadi kita harus memaksimalkan itu. Terus ekonomi kreatif juga alhamdulillah kita berjalan, handicraft juga, kerajinan kita berjalan, Dekranasda juga berjalan, alhamdulillah yang bergabung semakin banyak, tinggal itu nanti kita maksimalkan. Artinya Bapak sebagai dirijennya kita mengkoordinir. Iya, oke. Pak Wali, untuk yang terakhir ya, kita kan punya corong yang belum tentu daerah lain punya, seperti misalnya stasiun Batik TV. Bagaimana Pak upaya untuk memaksimalkan? Bisa saja tayangan Batik TV itu akan ditunggu oleh masyarakat apabila menayangkan misalnya membuat film seperti sinetron Pak Wali. Keluar Pak Wali menjadi bintang sinetronnya kan ditunggu ya Pak ya. Iya. Nanti akan saya jadi sutradaranya. Boleh. Seperti kan ngisi juga di salah satu show juga. Memang alhamdulillah Kota Pekalongan ini punya dua potensi ya. Yang pertama RKB Radio Kota Batik, dan yang kedua Batik TV. Itu memang harus kita maksimalkan tentang pemberitaan di kearifan lokal. Dan masyarakat juga sering ditampilkan di Batik TV, bagaimana mengangkat kuliner ya juga pernah, mengangkat UMKM semuanya juga pernah. Jadi program-program itu juga harus program yang betul-betul Pekalongannya yang betul-betul menampilkan bahwa Pekalongan ini memang sapori, Pekalongan ini memang ajib dan sebagainya. Nah ini nanti yang kita maksimalkan terus. Yang penting jangan sampai tayangan-tayangan baik di Radio Kota Batik maupun Batik TV itu menghilangkan kekhasan Kota Pekalongan. Jangan sampai kita justru terbawa ke budaya-budaya asing, maupun boleh sih kita mengikuti tren itu boleh, tapi jangan sampai melupakan budaya kita sendiri ya. Seperti kemarin saya juga podcast dengan salah satu konten kreator tentang makanan ya. Saya mengajaknya makanan atau jajanan yang khas Kota Pekalongan ya. Itu salah satu banyak banget, tapi kan mungkin yang melestarikan masih sedikit ya. Yang melestarikan masih sedikit. Nah, itu harus kita tumbuhkan lagi supaya generasi penerus kita seperti kemarin orang jual dapel dan AP-AP atau leker. Nah, ternyata beliau juga bisa dengan berjualan itu bisa menyekolahkan anak-anaknya, ada yang 6, ada yang 7. Mereka anak-anak sekolah. Berarti kan jangan melihat leker harganya berapa, double harganya berapa, jualannya hanya di pinggir jalan seperti itu. Enggak, tapi konsep berkah
ya berkah dan akhirnya mereka bisa menyekolahkan Dan anak-anak masuk akal Pak ya. dan masuk akal. Iya. Dan alhamdulillah masyarakat masih menyukai Iya, iya. makanan-makanan tradisional seperti Ada itu. masyarakat Pekalongan maupun di luar Pekalongan yang menanyakan Pak Camat, ajib itu artinya apa? Oh, Saya sampaikan, siap. Ajib itu hebat. Ajib itu hebat. Ya. Pak Wali itu menyebutkan Pekalongan ajib. Apa Ya. ajib itu Pak? Oke, ajib itu memang ajib kalau secara artian bahasa Arab itu kan hebat ya, hebat atau luar biasa. Ya, tapi ajib itu ada accessible, jejaring yang kuat, intens dan berkesinambungan. Itu ini salah satu arti ajib. Jadi semuanya memang harus endingnya itu adalah berkesinambungan maupun berkolaborasi. Kolaborasi, Intinya itu berkelanjutan. Oke, terima kasih Pak Wali. Moga-moga apa yang menjadi Sama-sama. target-target pengembangan di dalam memperjuangkan masyarakat bisa tercapai dan bisa terwujud. Kota Pekalongan yang gemah ripah loh jenawi, Toto tentrem Kertorejo menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tetap Amin, di amin, ya Rabbal. channel Pekalongan Selatan di dalam program Kidulane Sapore.